Soal nama porksem yang boda Prince Jarin di seluruh Nusantara. Mari kita jujur sejenak, kopi di pagi hari sudah menjadi ritual wajib bagi jutaan pria di Indonesia. Secangkir kopi hitam panas, aromanya yang khas, dan tendangan kafeinnya seolah menjadi tombol on untuk memulai hari, membangkitkan semangat dan fokus untuk bekerja. Tapi, pernahkah Anda berpikir, bagaimana jika secangkir kopi pagi Anda bisa melakukan lebih dari itu? Bagaimana jika ritual sederhana ini bisa menjadi kunci untuk membangkitkan tidak hanya semangat kerja Anda, tapi juga semangat dan vitalitas Anda diranjang? Luwikan sejenak tentang obat-obatan kimia yang penuh risiko. Ternyata, dengan menambahkan beberapa bahan rahasia alami ke dalam cangkir kopi Anda bisa menciptakan sebuah ramuan dahsyat yang mendukung ereksi lebih keras, lebih kuat, dan tahan lama. Penasaran? Sebelum kita bongkar rahasia dapurnya, saya ingin tahu, Anda tim kopi hitam pahit atau kopi susu? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Kita lihat tim mana yang paling perkasa. Kopi and Kejantanan. Membongkar mitos dan fakta sebelum kita melangkah ke resep rahasianya. Sangat penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu panggung utama dari pertunjukan ini, yaitu kopi itu sendiri, dan bagaimana hubungannya dengan kejantanan seorang pria. Selama bertahun-tahun, kopi seringkali mendapat cap buruk, dianggap sebagai penyebab berbagai masalah kesehatan. Namun sains modern justru mulai membuka mata kita bahwa kopi, jika dikonsumsi dengan benar, bisa menjadi sahabat terbaik bagi vitalitas pria. Untuk memahaminya, kita harus mengerti satu konsep fundamental. Ereksi yang keras dan tahan lama pada dasarnya adalah sebuah pertunjukan dari kesehatan pembuluh darah dan kelancaran sirkulasi. Ini bukanlah sebuah keajaiban, melainkan sebuah proses hidrolik yang sempurna di dalam tubuh. Bayangkan penis adalah sebuah balon khusus. Jadi untuk membuatnya mengembang dengan kencang dan keras, Anda membutuhkan dua hal. Pertama, sinyal yang kuat dari otak untuk mulai memompa. Yang kedua, selang pompa yang lebar, bersih, dan tidak tersumbat agar udara. Dalam hal ini, darah bisa mengalir masuk dengan deras dan cepat. Disinilah peran sebuah molekul ajaib bernama nitric oxide atau oksida nitrat menjadi sangat penting. Molekul inilah yang bertindak sebagai pembuka gerbang tol di dalam pembuluh darah kita. Saat otak mengirimkan sinyal gairah, tubuh akan melepaskan nitric oxide ke dinding pembuluh darah di area penis. Molekul ini akan membuat otot-otot di dinding pembuluh darah menjadi rileks dan melebar, memungkinkan darah mengalir masuk dalam volume besar dan menciptakan ereksi. Jadi semakin baik tubuh Anda memproduksi nitric oxide dan semakin sehat pembuluh darah Anda, maka semakin berkualitas pula ereksi yang Anda alami. Sebaliknya, masalah seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, dan stres, semuanya adalah perusak produksi nitric oxide dan kesehatan pembuluh darah. Itulah mengapa disfungsi ereksi seringkali menjadi pertanda awal adanya masalah pada kesehatan jantung. Lalu, di mana peran kopi dalam semua ini? Penelitian yang dipublikasikan di jurnal-jurnal ternama menemukan bahwa pria yang mengonsumsi kafein dalam jumlah wajar sekitar 2-3 cangkir kopi per hari memiliki risiko disfungsi ereksi yang lebih rendah. Mengapa? Karena kafein di dalam kopi memiliki beberapa efek positif. Pertama, kafein adalah seorang vasodilator. Artinya ia membantu merelaksasi dan melebarkan pembuluh darah, termasuk arteri di area penis, sehingga membantu melancarkan aliran darah. Kedua, kafein adalah stimulan bagi sistem saraf pusat. Ia mesingkatkan kewaspadaan dan energi, yang secara tidak langsung juga penting untuk membangkitkan gairah dari sisi mental. Jadi anggapan bahwa kopi adalah musuh kejantanan adalah sebuah mitos. Faktanya ia bisa menjadi rekan satu tim yang baik. Namun disinilah letak tapinya. Kopi sendirian bukanlah sebuah solusi ajaib. Efeknya seringkali bersifat sementara. Jika jalan tol pembuluh darah Anda sudah terlanjur sempit dan kaku akibat plak kolesterol, maka efek pelebaran dari kafein tidak akan maksimal. Jika pabrik hormon testosteron Anda sedang lesu, akibat kurang tidur dan stres, maka sinyal gairah dari otak pun akan melemah. Dan jika dikonsumsi berlebihan, kopi justru bisa memicu kecemasan dan detak jantung tidak teratur, yang malah akan menjadi bumerang bagi performa Anda.
Inilah mengapa kita tidak bisa hanya mengandalkan kopi hitam biasa. Kita perlu mengupgrade kopi kita. Kita perlu menambahkan bahan-bahan lain yang tidak hanya memberikan efek instan, tapi juga bekerja secara sinergis untuk memperbaiki akar permasalahannya. Meningkatkan produksi nitric oxide secara alami, menyeimbangkan hormon, dan menutrisi pembuluh darah dari dalam. Kopi adalah kendaraannya, dan di slide selanjutnya, kita akan mengisi kendaraan ini dengan bahan bakar super dan penumpang-penumpang rahasia yang akan membuatnya melaju kencang menuju performa puncak. Sekarang giliran Anda. Apakah Anda seorang peminum kopi? Berapa cangkir kopi yang biasa Anda minum dalam sehari? Share kebiasaan ngopi Anda di kolom komentar di bawah. Laboratorium Dapur, meracik kopi perkasa dan bahan rahasianya. Selamat datang di laboratorium dapur kita. Inilah bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kita akan berhenti berteori dan mulai meracik. Lupakan sejenak tentang pil biru atau obat-obatan kimia yang seringkali datang dengan efek samping yang tidak kita inginkan. Kita akan menciptakan kopi perkasa kita sendiri, sebuah ramuan yang mengubah secangkir kopi pagi Anda dari sekadar minuman pembuka mata menjadi sebuah tonik vitalitas yang bekerja secara holistik. Rahasianya terletak pada penambahan beberapa bahan alami yang telah teruji oleh waktu dan mulai diakui oleh sains modern karena kemampuannya yang luar biasa dalam mendukung kesehatan pria. Mari kita kenali satu persatu para pahlawan rahasia ini. Bahan rahasia pertama adalah kakao murni bubuk. Ingat, ini bukan coklat bubuk manis untuk membuat susu anak-anak. Ini adalah kakao murni tanpa tambahan gula, yang warnanya lebih gelap dan rasanya sedikit pahit. Kakao adalah salah satu sumber flavanol terkaya di planet ini. Flavanol adalah antioksidan super yang telah terbukti secara klinis mampu meningkatkan produksi nitric oxide di dalam tubuh secara signifikan. Jika di slide sebelumnya kita membahas nitric oxide sebagai pembuka gerbang tol, maka kakao inilah mandor yang memerintahkan para pekerjanya untuk membuka gerbang tol tersebut selebar-lebarnya. Mengonsumsi kakao murni secara rutin dapat membantu meningkatkan elastisitas pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan melancarkan sirkulasi ke seluruh organ, termasuk organ vital pria. Menambahkan 1 sendok teh kakao murni ke dalam kopi Anda tidak hanya memberikan rasa mocha yang lezat, tapi juga secara aktif membantu jalan raya Anda menjadi lebih lancar. Bahan rahasia kedua adalah akar matcha bubuk atau matcha root. Herbal yang berasal dari pegunungan Andes di Peru ini dijuluki sebagai ginseng Peru. Keunikan matcha adalah ia bukanlah stimulan hormon secara langsung, melainkan seorang adaptogen. Bayangkan matcha seperti seorang montir ahli yang melakukan tuning atau setel ulang pada sistem endokrin atau hormonal tubuh kita. Ia tidak memaksa tubuh memproduksi hormon tertentu, melainkan membantu tubuh untuk menyeimbangkan produksinya sendiri sesuai kebutuhan. Jika tubuh Anda sedang stres dan terlalu banyak memproduksi kortisol, hormon stres, matcha membantu menenangkannya. Jika produksi testosteron Anda sedang lesu, matcha membantu memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh kelenjar adrenal dan testis untuk bekerja lebih optimal. Matcha sangat terkenal karena kemampuannya meningkatkan libido, energi, dan stamina secara umum, tanpa menyebabkan jantung berdebar atau rasa cemas seperti stimulan kimia. Rasanya sedikit earthy atau seperti kacang tanah, dan sangat cocok dicampurkan ke dalam kopi. Bahan rahasia ketiga adalah kayu manis bubuk. Mungkin terdengar sepele, tapi rempah wangi ini memiliki kekuatan yang dahsyat, terutama dalam hal metabolisme. Salah satu musuh terbesar dari ereksi yang kuat adalah gula darah yang tidak stabil. Kadar gula darah yang tinggi secara kronis dapat merusak saraf-saraf halus dan pembuluh darah di seluruh tubuh, sebuah kondisi yang disebut neuropati dan vaskulopati, yang merupakan komplikasi umum dari diabetes dan sangat merusak fungsi ereksi. Kayu manis terbukti secara ilmiah dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin, yang berarti membantu tubuh mengelola gula darah dengan lebih efisien. Bayangkan kayu manis sebagai seorang polisi lalu lintas yang handal. Ia memastikan aliran kendaraan energi, gula di dalam darah berjalan dengan tertib, tidak menumpuk, dan tidak menyebabkan kemacetan yang merusak. Dengan gula darah yang lebih stabil,
energi Anda akan lebih terjaga, dan kesehatan pembuluh darah jangka panjang pun akan lebih terlindungi. Bahan rahasia keempat, ini khusus untuk Anda yang pemberani, adalah sedikit saja cabai rawit bubuk atau cayenne pepper. Yang biar Anda selalu dengar. Cabai mengandung senyawa aktif bernama capsaicin yang memberikan rasa pedas. Capsaicin adalah salah satu vasodilator alami tercepat dan terkuat. Ia bekerja dengan cara merangsang pelepasan zat yang membuat pembuluh darah melebar seketika, meningkatkan sirkulasi darah secara instan ke seluruh tubuh. Anda akan merasakan sensasi hangat yang menjalar, pertanda darah Anda sedang bergerak lebih lancar. Tentu penggunaannya hanya sejumput kecil saja, kira-kira seujung sendok teh, agar tidak merusak rasa kopi Anda. Sekarang, mari kita racik resep kopi perkasa kita. Caranya sangat mudah. Pertama, seduh kopi hitam favorit Anda seperti biasa, usahakan tanpa gula. Lalu selagi kopi masih panas, masukkan 1 sendok teh penuh kakao murni bubuk, setengah hingga 1 sendok teh akar maca bubuk, dan setengah sendok teh kayu manis bubuk. Aduk hingga benar-benar larut. Jika Anda berani, tambahkan sejumput kecil cabai rawit bubuk. Aduk kembali. Minumlah ramuan ini secara rutin setiap pagi. Ingat, ini bukanlah pil Viagra. Ini adalah tonik kesehatan. Juna tidak akan merasakan efeknya dalam 30 menit. Jadi Anda akan mulai merasakan perbedaannya setelah konsumsi rutin selama beberapa minggu, berupa peningkatan energi, mood yang lebih baik, dan tentunya performa yang lebih prima saat dibutuhkan. Dari bahan-bahan rahasia tadi, mana yang paling membuat Anda penasaran untuk mencobanya? Kakao, matcha, kayu manis, atau bahkan cabai? Tulis di komentar. Di luar cangkir, makanan pendukung efek kopi perkasa. Kita sudah punya resep kopi perkasa yang dahsyat. Kita sudah mengubah ritual pagi kita menjadi sebuah sesi untuk mengisi bahan bakar vitalitas. Namun kita harus ingat sebuah prinsip penting. Kopi ini adalah percikan apinya. Tapi untuk membuat api itu berkobar besar dan tahan lama, ia membutuhkan tumpukan kayu bakar yang berkualitas. Kayu bakar itu adalah makanan yang kita konsumsi sepanjang hari. Efek dari secangkir kopi perkasa di pagi hari bisa menjadi sia-sia jika di siang dan malam hari kita justru mengisinya dengan makanan-makanan yang merusak. Oleh karena itu, di bagian ini, kita akan membahas makanan apa saja yang menjadi sahabat terbaik dari kopi perkasa kita. Makanan-makanan yang bekerja secara sinergis untuk terus membangun fondasi kejantanan dari dalam. Mari kita mulai dengan kelompok makanan para pembangkit nitric oxide. Seperti yang sudah kita bahas, nitric oxide adalah molekul kunci yang melebarkan pembuluh darah. Kopi perkasa kita, terutama berkat kandungan kakao di dalamnya, sudah membantu meningkatkan produksi molekul ini. Tapi kita bisa meningkatkannya lebih jauh lagi dengan makanan yang tepat. Juara pertama dalam kategori ini adalah semangka. Buah yang segar ini kaya akan asam amino L-citrulline. Di dalam tubuh, L-citrulline diubah menjadi L-arginin, yang merupakan bahan baku utama untuk memproduksi nitric oxide. Jadi, mengonsumsi semangka secara rutin, ibarat mengirimkan pasokan bahan baku ekstra ke pabrik nitric oxide kita. Juara kedua adalah buah delima. Buah ini kaya akan antioksidan, yang tidak hanya meningkatkan produksi nitric oxide, tapi juga melindungi molekul tersebut dari kerusakan akibat radikal bebas. Juara ketiga adalah semua jenis sayuran berdaun hijau gelap, terutama bayam, arugula, dan selada. Mereka semua adalah sumber nitrat anorganik tertinggi, yang juga diubah menjadi nitric oxide di dalam tubuh. Menambahkan segenggam bayam ke dalam menu harian Anda adalah kebiasaan yang sangat baik. Selanjutnya, kita harus memastikan fondasi testosteron kita kokoh. Kopi perkasa kita berkat akar maca membantu menyeimbangkan hormon. Tapi pabrik testosteron tetap membutuhkan bahan baku spesifik. Mineral terpenting di sini adalah seng atau zinc. Kekurangan seng adalah salah satu penyebab utama rendahnya testosteron. Jadi pastikan Anda mendapatkan cukup seng dari makanan seperti tiram, yang merupakan rajanya seng, serta dari daging merah tanpa lemak, kacang-kacangan, dan terutama biji labu. Mengonsumsi segenggam biji labu sebagai camilan setiap hari adalah cara mudah untuk meningkatkan asupan seng Anda. Selain seng, vitamin D juga sangat krusial.
Pastikan Anda mendapatkan cukup paparan sinar matahari pagi dan konsumsi makanan kaya vitamin D seperti kuning telur dan ikan-ikan berlemak. Pilar nutrisi ketiga adalah lemak sehat. Jangan pernah takut pada lemak sehat. Tubuh kita secara absolut membutuhkan kolesterol baik, HDL, untuk bisa memproduksi hormon testosteron. Tanpa bahan baku ini, mustahil bagi tubuh untuk memproduksinya. Jadi pastikan menu harian Anda kaya akan lemak sehat yang berasal dari alpukat, minyak zaitun murni, extra virgin olive oil, kacang almond, dan ikan-ikan berlemak seperti salmon, kembung, atau sarden. Ikan berlemak ini juga memberikan bonus tambahan berupa omega-3, itu yang sangat baik untuk mengurangi peradangan dan menjaga kesehatan otak. Tadi Steve Cobain, ada juga daftar makanan yang harus dihindari atau dikurangi, karena mereka adalah para perusak yang akan membatalkan semua efek baik dari kopi perkasa dan makanan sehat kita. Musuh nomor 1 adalah lemak trans, yang banyak ditemukan dalam margarin, kue-kue industri, dan makanan yang digoreng dengan minyak yang dipakai berulang kali. Lemak ini secara aktif merusak lapisan dalam pembuluh darah. Musuh nomor 2 adalah gula berlebih, terutama dari minuman bersoda dan makanan olahan. Gula memicu peradangan dan resistensi insulin, yang merupakan pembunuh testosteron dan perusak pembuluh darah. Musuh nomor 3 adalah alkohol yang berlebihan. Konsumsi alkohol dapat mengganggu fungsi hati, yang berperan penting dalam metabolisme hormon, dan juga dapat menurunkan kadar testosteron. Dengan memahami siapa kawan dan siapa lawan di atas piring makan kita bisa menciptakan sebuah strategi nutrisi 24 jam yang akan membuat efek dari kopi perkasa kita bertahan jauh lebih lama, tidak hanya sesaat setelah meminumnya. Apa makanan favorit Anda dari daftar sahabat vitalitas yang baru kita bahas? Apakah semangka, tiram, atau mungkin alpukat? Yuk, diskusi di bawah. Gaya hidup perkasa. Olahraga dan manajemen stres kita sudah memiliki resep kopi perkasa di tangan. Kita juga sudah tahu makanan apa saja yang menjadi kayu bakar pendukungnya. Sekarang kita akan membahas elemen ketiga yang akan menyempurnakan semuanya, yaitu bagaimana cara kita menggunakan tubuh kita setiap hari. Inilah yang disebut gaya hidup perkasa. Gaya hidup ini adalah tentang memberikan sinyal yang tepat kepada tubuh kita, sinyal yang memerintahkannya untuk menjadi lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih vital. Ada 2 sinyal utama yang bisa kita kirimkan. Sinyal melalui olahraga, dan sinyal melalui manajemen stres. Tanpa kedua hal ini, ramuan dan makanan sebagus apapun tidak akan pernah mencapai potensi maksimalnya. Mari kita mulai dengan sinyal melalui olahraga. Olahraga adalah cara alami paling ampuh untuk meretas sistem hormonal dan sirkulasi kita. Jenis olahraga pertama yang sangat krusial untuk kejantanan adalah latihan beban. Saat kita melakukan latihan yang menantang otot-otot besar kita, seperti squat, lunges, atau push-up, kita sebenarnya sedang memberikan stres yang baik pada tubuh. Tubuh merespon stres ini dengan cara melepaskan hormon-hormon anabolik, termasuk testosteron dan hormon pertumbuhan, untuk memperbaiki dan membangun kembali otot menjadi lebih kuat. Latihan beban adalah sebuah perintah langsung kepada tubuh yang berkata, "Aku butuh kekuatan." Produksi lebih banyak hormon pembangun. Anda tidak perlu menjadi binaragawan. Cukup lakukan latihan beban 2-3 kali seminggu secara konsisten. Fokuslah pada gerakan-gerakan yang melibatkan banyak otot sekaligus. Jenis olahraga kedua adalah latihan kardiovaskular. Jika latihan beban adalah untuk membangun pabrik hormon, maka kardio adalah untuk merawat jalan tol sirkulasi. Aktivitas seperti jalan cepat, lari, bersepeda, atau berenang akan melatih otot jantung kita. Jantung yang lebih kuat mampu memompa darah dengan lebih sedikit usaha, yang berarti tekanan darah menjadi lebih terkontrol. Latihan kardio juga membantu meningkatkan produksi nitric oxide secara alami, membuat pembuluh darah kita lebih elastis dan responsif. Kombinasi latihan beban dan kardio adalah duet maut untuk vitalitas. Beban membangun hormonnya, kardio melancarkan alirannya. Ada satu latihan spesialis yang sering dilupakan pria, yaitu senam kegel. Ya, ini bukan hanya untuk wanita. Senam kegel pada pria berfungsi untuk melatih otot PC, pubococcygeus. Otot yang sama yang digunakan untuk menahan buang air kecil. Otot PC yang kuat akan meningkatkan kontrol ejakulasi
dan membantu mempertahankan ereksi yang lebih keras dengan cara menjebak darah di area penis. Sekarang, mari kita bahas sinyal kedua yang tak kalah penting, sinyal melalui manajemen stres. Seperti yang sudah kita bahas, stres kronis dan hormon kortisol adalah pembunuh libido nomor 1. Anda bisa saja memiliki sistem hormon dan sirkulasi yang sempurna. Tapi jika pikiran Anda dipenuhi kecemasan, maka ruang kendali otak tidak akan pernah memberikan izin untuk mode gairah diaktifkan. Oleh karena itu, belajar mengelola stres adalah sebuah keahlian vital. Fondasi utama dari manajemen stres adalah tidur yang berkualitas. Saat kita tidur, kadar kortisol secara alami menurun drastis, dan tubuh melakukan riset. Memastikan Anda mendapatkan 7-8 jam tidur berkualitas setiap malam adalah investasi terbaik untuk menurunkan tingkat stres dan mengoptimalkan produksi testosteron. Selain tidur, praktikkan teknik relaksasi secara sadar setiap hari. Salah satu yang termudah adalah teknik pernapasan dalam. Saat merasa cemas, berhenti sejenak, tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, tahan selama 7 detik, dan hembuskan perlahan melalui mulut selama 8 detik, ulangi beberapa kali. Teknik ini secara instan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, yaitu mode istirahat dan cerna tubuh kita, yang merupakan kebalikan dari mode lawan atau lari akibat stres. Mengelola stres juga berarti mengelola pikiran. Praktik seperti mindfulness, zikir, atau meditasi akan melatih otak kita untuk tidak mudah terseret oleh arus pikiran negatif. Dengan pikiran yang lebih tenang, kita bisa merespons masalah dengan lebih jernih, bukan dengan panik. Terakhir, jangan lupakan koneksi emosional dengan pasangan. Seringkali stres yang paling mengganggu datang dari konflik atau jarak dalam hubungan. Meluangkan waktu berkualitas, berkomunikasi secara terbuka, dan saling memberikan dukungan emosional adalah salah satu cara paling ampuh untuk menciptakan rasa aman dan damai, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat stres dan membuka pintu bagi keintiman. Gaya hidup perkasa adalah tentang keseimbangan, menantang tubuh dengan olahraga, namun juga menenangkannya dengan istirahat dan manajemen stres yang baik. Jenis olahraga apa yang jadi andalan Anda untuk menjaga stamina? Lari, angkat beban, atau mungkin sepak bola? Ceritakan di kolom komentar. Sahabat perkasa sekalian, kita telah tiba di penghujung perjalanan kita hari ini. Kita telah melakukan sebuah penyelaman yang sangat dalam. Dari sekadar pertanyaan sederhana, bagaimana cara membuat kopi lebih berkhasiat, hingga membongkar rahasia-rahasia fundamental dari vitalitas seorang pria. Kita telah belajar bahwa masalah ereksi dan libido bukanlah sekadar masalah fisik sesaat, melainkan sebuah cerminan dari kesehatan kita secara keseluruhan. Kita telah memahami bahwa ereksi yang kuat ditopang oleh aliran darah yang lancar, yang dikomandoi oleh molekul ajaib bernama nitric oxide. Kita juga telah meracik bersama kopi perkasa, sebuah ramuan harian yang bukan sihir, melainkan sebuah tonik cerdas yang menggabungkan kekuatan kafein sebagai vasodilator dengan kakao sebagai peningkat nitric oxide, akar matcha sebagai penyeimbang hormon, dan kayu manis sebagai penjaga metabolisme. Namun, pelajaran terpenting yang kita dapatkan hari ini adalah bahwa bahan rahasia yang sesungguhnya bukanlah sesuatu yang bisa kita sendok dari dalam toples. Bahan rahasia itu adalah sebuah sistem, sebuah gaya hidup. Kopi perkasa yang kita minum di pagi hari adalah percikan apinya. Makanan sehat penuh nutrisi yang kita konsumsi sepanjang hari adalah kayu bakarnya. Latihan beban dan kardio yang kita lakukan adalah hembusan angin, yang membuat api itu berkobar semakin besar. Dan tidur yang berkualitas serta pikiran yang tenang adalah penjaga yang memastikan api itu tidak padam oleh badai stres. Semuanya saling terhubung, semuanya saling menguatkan. Inilah pendekatan yang alami, yang halal, dan yang sesungguhnya. Jalan pintas mungkin menawarkan hasil yang instan, tapi seringkali dengan tagihan efek samping yang mahal di kemudian hari. Sementara jalan alami yang kita bahas ini mungkin membutuhkan waktu dan konsistensi. Tapi hasilnya tidak hanya akan Anda rasakan di atas ranjang. Hasilnya adalah tubuh yang lebih berenergi, pikiran yang lebih tajam, mood yang lebih stabil, dan risiko penyakit kronis yang lebih rendah. Vitalitas sejati bukanlah sesuatu yang kita paksa keluar, melainkan sesuatu yang secara alami mekar dari dalam tubuh yang sehat dan seimbang. Saya ingin Anda semua, para pria hebat yang menonton video ini,
untuk mulai melihat tubuh Anda sebagai sebuah amanah yang berharga. Merawatnya, memberinya nutrisi terbaik, dan melatihnya dengan baik bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah bentuk syukur dan tanggung jawab. Kejantanan sejati tidak hanya diukur dari kekuatan fisik, tapi juga dari kebijaksanaan dalam menjaga kesehatan. Mulailah dari langkah kecil. Coba racik kopi perkasa itu besok pagi. Tambahkan segenggam bayam ke dalam menu makan siang Anda. Luangkan waktu 15 menit untuk berjalan cepat di sore hari. Langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten inilah yang akan membangun sebuah perubahan besar dalam hidup Anda. Sekarang, saya ingin sekali mendengar dari Anda. Setelah menyimak semua pembahasan ini, pilar mana yang paling terasa relevan dengan kondisi Anda saat ini? Apakah soal sirkulasi, hormon, stres, atau pola makan? Atau mungkin Anda punya tips alami lainnya yang sudah terbukti ampuh untuk menjaga stamina Anda? Jadikan kolom komentar di bawah ini sebagai forum diskusi yang positif bagi kita, sesama pria, untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman. Jangan malu, karena dengan berbagi kita bisa saling menguatkan. Jika video ini memberikan Anda wawasan baru dan terasa bermanfaat, jadi akan sangat berterima kasih jika Anda mendias tombol like sebagai tanda dukungan. Bagikan video ini kepada teman, sahabat, atau kerabat pria Anda yang mungkin membutuhkan informasi berharga ini. Dan tentu saja bagi yang belum, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kita bisa terus belajar bersama untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Ingat, vitalitas sejati adalah maraton bukan sprint. Rawat tubuh Anda, maka tubuh Anda akan merawat Anda. Salam sehat, salam perkasa.